Isbir ala ma yakuluna wadhkur abadana Daud dal aidi innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal hamba dan Rasulnya Daud alaihissalam, bahwa dia telah dianugerahi kekuatan. Di sini diungkapkan dengan memakai kata al-aid, yang artinya kekuatan dalam masalah ilmu dan amal. Kunci kemenangan adalah kekuatan, dan kunci kekuatan bukan semata pada kekuatan fisik, tetapi pada kesabaran. Dengan kuatnya kesabaran, menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan dan memimpin diri dari pengaruh hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengotori jiwa dengan pengaruh yang kotor, maka yang kuat jiwanya, dia bersih jiwanya dari pengaruh tersebut. Yang dimaksud dengan awwab ialah selalu taat kepada Allah dalam semua urusan dan perkaranya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ahabus salati ilallah salatu Daud, wa ahabus siyam ilallah siyamu Daud. Kana yanamu nisful lail, wa yakumu sulusahu, wa yanamu sulusahu, wa kana yasumu yauman, wa yubtiru yauman, wa la yafiru idalaqa. Salat yang paling disukai Allah ialah salatnya Daud, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Daud. Dia tidur sampai setengah malam, lalu bangun sepertiganya, dan tidur seperenamnya. Dan dia puasa sehari dan buka sehari. Dia tidak pernah lari bila bersua dengan musuh dalam peperangan, dan ia adalah seorang yang amat taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna sakharnal jibala mahu yusabbihna bil-asyi wal isyraq. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan gunung-gunung bagi Daud di saat matahari terbit dan di penghujung siang hari. Wat-tayra mahsuratan kullun lahu awwab. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Demikian pula burung-burung ikut bertasbih bersama Daud bila Daud bertasbih, dan menjawab tasbih yang diucapkannya bila burung-burung itu sedang terbang di atasnya. Lalu apabila mendengar Daud sedang membaca kitab Zabur, maka burung-burung itu berhenti di angkasa, tidak mau pergi, bahkan diam dan ikut bertasbih bersamanya. Gunung-gunung yang tinggi-tinggi pun membalas tasbihnya dan mengikuti tasbih yang diucapkannya. Wasadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah menceritakan melalui riwayat Ulya Ibnu Ahmar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan bahwa pernah terjadi dua orang Bani Israel bersengketa di masa Nabi Daud alaihissalam. Lalu keduanya melaporkan perkaranya kepada Daud alaihissalam. Salah seorang dari keduanya mengatakan bahwa lawan perkaranya itu telah mencuri seekor sapi miliknya, sedangkan yang tertuduh mengingkarinya. Pihak penuntut tidak mempunyai saksi yang memperkuat tuduhannya, maka Nabi Daud menangguhkan keduanya. Pada malam harinya, Nabi Daud alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk membunuh si penuntut. Dan pada siang harinya ia memanggil keduanya, lalu memerintahkan agar pihak penuntut dibunuh. Maka si penuntut berkata, "Hai Nabi Allah, mengapa engkau akan menjatuhkan hukuman mati kepadaku? Padahal lawanku ini telah merampas sapiku." Nabi Daud menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirimu. Maka aku harus membunuhmu, tidak ada jalan lain." Pihak penuntut akhirnya berkata, "Demi Allah, hai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk membunuhku karena kasus orang ini yang telah kutuduh. Sesungguhnya aku benar-benar jujur dalam tuduhanku itu. Tetapi dahulu aku pernah menculik ayahnya
dan membunuhnya tanpa ada seorang pun yang mengetahui pelakunya. Maka Nabi Daud alaihissalam memerintahkan agar dia dieksekusi, lalu dihukum matilah ia. Ibnu Abbas melanjutkan bahwa sejak saat itu wibawa Nabi Daud di kalangan Bani Israel makin kuat dan makin disegani. Hal inilah yang maksud oleh ayat ini, dan kami kuatkan kerajaannya. Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa Nabi Daud adalah seorang penduduk dunia yang paling kuat kekuasaannya. As-Sadi mengatakan bahwa dia selalu dijaga oleh 4.000 orang personel prajurit setiap harinya. Menurut sebagian ulama salaf, telah sampai kepadanya suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Daud setiap malamnya dijaga oleh 33.000 pasukan yang sampai tahun mendatang prajurit yang telah berjaga tidak kebagian giliran lagi. Pendapat yang lain menyebutkan 40.000 prajurit yang lengkap dengan senjatanya. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud hikmah ialah pemahaman, akal, dan kepandaian. Di lain kesempatan ia mengatakan kebijaksanaan dan keadilan. Dan di lain kesempatan lagi Mujahid mengatakan akal sehat. Mujahid mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan khitab ialah kebijaksanaan dalam berbicara dan memutuskan. Abu Musa radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa orang yang mula-mula mengucapkan kalimah amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang dimaksud dengan paslul khitab. Itulah gambaran kuat dan kuasanya Nabi Daud. Semua itu di antaranya dikarenakan Nabi Daud memiliki kesabaran dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Hingga suatu hari kekuatan jiwa itu diuji oleh Allah. Dikisahkan Nabi Daud memiliki 99 istri. Pada suatu hari ia melihat istri orang dan hatinya tertarik. Ketika ditanya-tanya, wanita cantik tersebut adalah istri panglima perangnya. Suatu kebolehan dan kewenangan seorang raja untuk memerintah panglimanya sesuai dengan tugasnya. Maka Nabi Daud memerintahkan panglima tersebut untuk terus berperang, hingga akhirnya panglima tersebut gugur di medan perang. Setelah suaminya gugur, Nabi Daud menikahi mantan istri panglima tersebut, sehingga genaplah jumlah istrinya 100, hingga tiba pada suatu hari. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. Apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. Ketika mereka masuk menemui Nabi Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Fahkum bainana bil haqqi wa la tusnit wahdina ila sawa'is sirat." Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Saat itu Nabi Daud sedang berada di mihrabnya, yang merupakan tempat yang paling dimuliakan di dalam rumahnya. Dan sebelum itu, Nabi Daud telah memerintahkan kepada para pengawalnya agar tidak mengizinkan seorang pun masuk menemuinya di hari itu. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba ada 2 orang yang memanjat tembok menemuinya di mihrab, yakni keduanya menginginkan agar kasus keduanya tidak diketahui oleh orang lain kecuali hanya Nabi Daud. 2 orang bersengketa itu menuntut sebuah keputusan hukum yang adil, keputusan yang tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Inna hada akhi lahu tis'u wa tis'una nazata wa liya nazatu wahidah. Faqala kafilniha wa'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Kasusnya sangat terang benderang.
sehingga secara mudah diputuskan. Maka Nabi Daud langsung mengeluarkan keputusan pengadilan. Pada saat itu beliau belum sadar bahwa kasus ini mirip dengan kasus yang terjadi pada dirinya. Qala laqad zalamaka bisu'ali nazatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal hulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din ilal ladina amanu. Nabi Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Ilal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Nabi Daud menduga bahwa kami mengujinya. Dia tersindir, maka dia mohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud, dan bertobat. Ketika dua orang itu pergi, setelah mendapatkan keputusan darinya, Nabi Daud tersadar akan sebuah keputusan dirinya untuk terus menugaskan panglimanya untuk berperang dengan ada kepentingan terhadap istrinya. Beliau menyadari atas kesalahan yang tidak terlihat ini yang harus dibersihkan. Seorang pemimpin yang adil tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya untuk kepentingan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka Nabi Daud mohon ampun atas kesalahannya ini yang ditegur oleh Allah melalui dua tamunya yang tadi undang itu. Nabi Daud tersungkur sujud hingga 40 hari lamanya. Karena lamanya ia menangis menyesali kesalahannya, matanya sampai tumbuh rerumputan di tempat air matanya itu. Dari air matanya sampai tubuh rumput, saking lamanya dia ingin bertobat. Faghafarna lahu dalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Sesungguhnya Nabi Daud kelak di hari kiamat mendapat kedudukan yang dekat dengan Allah dan tempat kembali yang baik, yaitu derajat yang tinggi di surga berkat tobatnya dan keadilannya yang sempurna dalam kerajaannya. Orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya kelak di hari kiamat, berada di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pemurah, dan yang ada di hadapannya itulah sebelah kanan tempat orang-orang yang berlaku adil terhadap keluarganya dan terhadap kepengurusan yang dipercayakan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahaban nas ilallah yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadhan nas ilallah yaumal qiyamah wa asaddahum adaban imamun jairun. Sesungguhnya manusia yang paling disukai oleh Allah di hari kiamat nanti dan yang paling dekat kedudukannya dengan dia adalah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dimurkai Allah kelak di hari kiamat dan paling keras azabnya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka sabilillah. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, jadikan penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah
akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisam Ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Marwan Ibnu Jannah, telah menceritakan kepadaku Ibrahim alias Abu Jar'ah yang pandai membaca kitab-kitab terdahulu, bahwa Al-Walid Ibnu Abdul Malik pernah bertanya kepadanya, apakah Khalifah juga mendapat hisab? Kuajukan pertanyaan ini kepadamu karena kamu telah membaca kitab-kitab terdahulu, juga telah membaca Al-Quran serta memahaminya. Aku menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya hanya berpesan kepadamu, hendaknyalah engkau berdoa semoga berada di dalam keamanan dari Allah. Ku katakan lagi, hei Amirul Mukminin, apakah engkau lebih mulia bagi Allah ataukah Daud alaihissalam? Sesungguhnya Allah telah menghimpunkan baginya antara kenabian dan kekhalifahan. Tetapi sekalipun demikian, Allah mengancamnya melalui firman-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Hei Daud, sungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah, yaitu ayat ini. Keadilan seorang pemimpin atau khalifah itu ketika tidak mementingkan kepentingan atau hawa nafsu pribadi, keluarga atau kelompoknya, meskipun itu dibolehkan. Pemimpin harus betul-betul adil dengan menetapkan sebuah kebijakan dan keputusan yang benar-benar bersih suci hati hanya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya. Karena keserakahan itu kadang tidak terasa. Maka orang yang berhasil melumpuhkan keserakahan itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Lalu bagaimana ukuran adil itu? Ya, sebagaimana langit dan bumi yang berada pada tempatnya masing-masing. Jika menyimpang saja salah satunya, hancurlah dunia ini. Ya, seperti Allah menciptakan akhirat, membalas yang takwa dan menyiksa yang kafir. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa tidak sekali-kali Dia menciptakan makhluknya dengan main-main, melainkan Dia ciptakan mereka supaya mereka menyembahnya dan mengesakannya. Kemudian Allah akan menghimpun mereka di hari perhimpunan, maka Dia akan memberi pahala kepada orang yang taat dan mengazab orang yang kafir. Am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fuzzar. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang jahat? yakni kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka tidaklah sama di sisi Allah. Dan apabila demikian, berarti pasti ada negeri lain yang di dalamnya orang yang taat diberi pahala dan orang yang durhaka mendapat siksaan. Petunjuk ini menuntut akal yang sehat dan fitrah yang lurus untuk menyimpulkan bahwa adanya hari akhirat dan hari pembalasan merupakan suatu kepastian. Karena sesungguhnya kita sering melihat orang yang zalim lagi melampaui batas, makin bertambah harta, anak dan kenikmatannya, serta mati dalam keadaan demikian. Sebaliknya, kita sering melihat orang yang taat lagi teraniaya, mati dalam keadaan sengsara dan miskin. Maka sudah merupakan suatu kepastian hal tersebut menuntut kebijaksanaan Tuhan yang maha bijaksana, maha mengetahui lagi maha adil, yang tidak pernah aniaya barang sedikit pun untuk menegakkan keadilan dengan memenangkan si teraniaya atas orang yang menganiayanya. Apabila hal ini tidak terjadi di dunia, berarti di sana ada negeri lain yang padanya dilakukan pembalasan dan keadilan ini, yaitu negeri akhirat.
Mengingat Al-Quran itu memberi petunjuk ke tujuan-tujuan yang benar dan kesimpulan-kesimpulan rasio yang jelas. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran, yaitu orang-orang yang berakal. Al-albab adalah bentuk jamak dari lub yang artinya akal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, bukanlah cara mengambil pelajaran dari Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya, tetapi menyia-nyiakan batasan-batasannya, sehingga seseorang dari mereka yang tidak mengindahkan batasan-batasannya mengatakan, aku telah membaca seluruh Al-Quran, tetapi pada dirinya tidak ada ajaran Al-Quran yang disandangnya, baik pada akhlaknya ataupun pada amal perbuatannya. Jika orang berkata bahwa Islam tidak berhubungan dengan politik dan negara, lalu bagaimana dengan Nabi Daud alaihissalam ini yang sebagai nabi juga raja? Jika orang bertanya, bagaimana Islam mengatur negara, maka Nabi Daud inilah contoh ketika Islam itu sedang berjaya, penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.